Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam, Pak. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang sistem administrasi jaringan. Nah, malam ini kita akan membahas tentang SSH dan SFTP. Apakah slide-nya bisa dilihat adik-adik? Bisa, Pak. Saya? Oke, baik. Nah, kita akan mencoba membahas tentang ini ya, tentang remote access secara jarak jauh menggunakan protokol SSH dan SFTP. Pertama kita akan membahas tentang remote access ya. Nah, remote access itu adalah suatu pelayanan di dalam sebuah jaringan yang digunakan untuk melakukan kontrol jarak jauh sebuah atau beberapa PC ya, yang terhubung di dalam jaringan. Nah, seperti yang kita lihat di dalam ilustrasi gambar ya, remote access tersebut. Nah, kita dapat melakukan kontrol jarak jauh terhadap satu ya atau lebih komputer yang terhubung di dalam sebuah jaringan. Nah, itu yang dimaksud dengan remote access. Jadi kita mengaksesnya dengan jarak jauh ya. Jadi seolah-olah kita berada di depan perangkat-perangkat yang kita akses tersebut. Padahal sebenarnya kita tidak berada di jarak yang berdekatan dengan perangkat-perangkat yang akan kita akses secara remote. Nah, kalau kita melihat sebuah ilustrasi gambar yang ada di slide tersebut, ya. Nah, gambar di atas mengilustrasikan remote access, ya, di mana user pada PC klien melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Ya. Nah, jadi sebenarnya mereka itu posisinya, lokasinya dan letaknya saling berjauhan, ya, antara PC klien dengan sebuah server. Namun dengan menggunakan teknologi remote access jarak jauh, seolah-olah mereka itu saling berhadapan atau saling berdekatan. Namun secara aktualnya mereka itu terbatasi oleh ruang ya. Artinya mereka tidak terbatasi oleh jarak dan ruangan. Setelah user masuk ke server, user dapat menggunakan server tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC yang dia gunakan. Nah, jadi seorang klien dia mencoba melakukan remote access pada sebuah PC lain, ya, apakah itu server dan lain sebagainya. Nah, setelah dia melakukan login atau akses masuk ke server tersebut, nah, dia dapat mengontrol seluruh aktivitas yang ada di dalam komputer server tersebut. Seolah-olah dia berada langsung di depan komputer server. Nah, padahal dia tidak berada di sana. Nah, itu pemahaman tentang remote access. Nah, selanjutnya untuk remote access itu dapat diakses dengan berbagai cara, ya.
bisa diakses berdasarkan console base ya, itu seperti dengan menggunakan aplikasi Telnet ya, SSH, Resex, dan RSH. Juga remote access bisa dikontrol menggunakan GUI base ya, atau graphic user interface. Nah, misalnya menggunakan aplikasi AirDesktop ya, PNC, Remote Admin, atau juga menggunakan aplikasi XDMCP. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote access, baik berdasarkan console base ataupun menggunakan graphic user interface. Sekarang kita coba bahas satu-satu yang berdasarkan console base ya. Yang pertama adalah Telnet. Nah, Telnet ini adalah singkatan dari Telecommunication Network. Telnet adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks interaksi secara dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Nah, itu definisi dari Telnet. Sedangkan fungsi utama dari Telnet adalah mengakses komputer, apakah itu host ataupun server dari jarak jauh, ya, atau secara remote login. Telnet adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di internet. Nah, jadi komputer kita ya bisa menjadi terminal dari sebuah komputer lain yang ada di jaringan internet. Nah, selanjutnya untuk Telnet tersebut ya, dia bersifat unsecure. Nah, unsecure di sini artinya keamanannya kurang ya, kurang aman. Terus prosesnya memerlukan autentikasi ya, menggunakan login ya, username dan password. Terus salah satu keunggulan Telnet ini adalah prosesnya cepat ya. Jadi pemrosesannya cepat. Telnet menggunakan port 23 untuk melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya SSH ya, Secure Shell. Nah, SSH ini adalah singkatan dari Secure Shell. SSH ini sifatnya lebih aman ya, lebih secure. Juga memerlukan autentikasi untuk mengaksesnya. Prosesnya sedikit agak lebih lama. SSH ini menggunakan port 22. Nah, kita lihat di sini ya, dari ilustrasi gambar. Nah, dari sisi klien ya, menggunakan protokol SSH yang terenkripsi. Terus datanya dikirimkan secara acak ya, karena telah dienkripsi. Setelah data sampai di server ya, menggunakan protokol SSHD ya, SSH daemon. Nah, data yang tadinya dari si klien terenkripsi itu dideskripsi ya, dideskripsi di sisi server. Nah, artinya data yang dikirimkan oleh klien tadi yang sudah terkodekan ya, yang sudah dikode-kodekan, setelah masuk ke server, nah data tersebut diterjemahkan ya, dijadikan plain text kembali data-datanya. Nah, selanjutnya adalah RegSec dan RSA. Nah,
RISC dan RSH ini sifatnya sama dengan SSH tadi ya, bersifat secure ya, lebih aman. Juga untuk mengaksesnya diperlukan sebuah autentikasi. Klien yang menggunakan RISC dan RSH untuk mentransfer data ke server. Nah, jadi untuk melakukan transfer data ke server, klien menggunakan RISC dan RSH. Di mana RISC tersebut ya, atau Remote Execution Command Daemon, ini adalah sebuah server ya, yang memperbolehkan menjalankan suatu perintah yang dikirimkan oleh suatu host melalui jaringan TCP/IP. Klien menggunakan aplikasi RISC untuk menggunakan remote. Sedangkan RSH ya, RSH adalah merupakan singkatan dari Shell Protocol. Gunanya adalah untuk mentransfer suatu kegiatan dari host yang satu ke host yang lainnya. Jadi itu definisi RISC dan RSH. Kedua-duanya sama secure, memerlukan autentikasi, dan juga sering digunakan untuk melakukan transfer data dari sebuah klien kepada server. Nah, selanjutnya Remote Execution Command Daemon tadi ya adalah merupakan server yang membolehkan menjalankan suatu perintah yang dikirimkan oleh suatu host melalui jaringan TCP ya, TCP/IP. Klien menggunakan aplikasi RISC atau menggunakan remote. Nah, Shell Protocol ya untuk mentransfer suatu kegiatan dari host satu ke host yang lainnya. Nah, dari gambar yang ada di sebelah ini ya, kita bisa terjemahkan ya. Nah, perintah RISC ya, RISC adalah singkatan dari Remote Execution ya. Nah, perintah RISC digunakan untuk menjelaskan user ID ya, password, host address, dan proses untuk memulai suatu proses pada remote host. Nah, di sisi lain, RSH tidak membutuhkan pengiriman username dan password, tetapi menggunakan host access file, ya, host access file server, maupun klien yang tersambung dengan jaringan TCP/IP. RISC ya menggunakan TCP port 512, sedangkan RSH menggunakan port 514. Nah, jadi mereka menggunakan port yang berbeda masing-masingnya. Nah, selanjutnya adalah remote desktop. Remote desktop ini tetap bersifat secure, ya, bersifat aman, tapi tanpa melakukan enkripsi. Sedangkan autentikasinya juga menggunakan login. Sistem operasi yang biasa menggunakan remote desktop adalah Windows, ya. Biasanya digunakan Windows XP, ya, Windows versi sebelumnya, ya. Hanya dapat mengontrol satu user saja, ya. Jadi untuk remote desktop pada sistem operasi Win XP itu hanya dapat melakukan kontrol terhadap satu user. Nah, misalnya dari komputer COM A, ya, melakukan kontrol terhadap komputer COM B. Nah, di mana si komputer A akan mengambil data yang terdapat pada komputer B, ya,
Nah, untuk on off-nya itu dikontrol oleh komputer A. Nah, terus juga ada remote admin ya. Nah, remote admin ini juga secure tanpa enkripsi. Autentikasi dilakukan melalui remote admin password. Nah, ini juga biasa digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan XDMCP ya. Jadi singkatan dari X-Display Manager Control Protocol. Nah, tetap bersifat secure tanpa enkripsi ya. Autentikasi dilakukan dengan menggunakan login. Nah, ini biasanya digunakan pada sistem operasi Unix ya atau Linux base ya. Nah, selanjutnya adalah file transfer. Nah, file transfer ini adalah suatu aplikasi di dalam sebuah jaringan ya yang memberikan layanan berupa pengiriman suatu file ke PC ya dari satu PC ke PC yang lain. Nah, misalnya kita lihat dari klien pada server. Nah, karena kita melihat ada dua buah tanda panah ya, satu panah lurus ya, dan juga panah yang terputus-putus. Untuk panah yang tidak terputus, nah ini artinya adalah si klien dapat masuk ke server, ya, si klien dapat akses ke dalam server. Nah, sedangkan garis putus-putus, ya, nah garis putus-putus ini dia berbentuk dua arah, ya, satu arahnya ke klien dan juga bisa arahnya ke server. Nah, sementara tadi garis yang tidak putus-putus, tanda panahnya hanya mengarah ke server. Nah, garis putus-putus memiliki arti file tersebut. File tersebut dapat dikirim dari klien ke server, atau file tersebut dapat ditarik dari server ke klien. Sehingga garis putus-putus memiliki dua arah. Jadi transfer datanya bisa dilakukan secara dua arah. Selanjutnya adalah VNC, ya, Virtual Network Computing. Nah, ini juga secure tanpa enkripsi. Autentikasi dilakukan dengan cara login, ya, dengan memasukkan VNC password. Sistem operasi yang biasa menggunakan VNC ini adalah sistem operasi Windows dan juga sistem operasi Linux. Nah, selanjutnya SSH. Secure Shell atau SSH adalah suatu protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur client server. Nah, jadi kalau biasanya kita melihat di halaman website, ya, sebuah lembaga finansial, ya, lembaga keuangan seperti perbankan, ya, untuk website internet banking dan lain sebagainya, kita pasti selalu melihat, ya, alamat webnya itu ditulis dengan HTTPS, ya, HTTPS. Nah, berbeda dengan alamat-alamat website yang lainnya, ya, domain yang lainnya tanpa menggunakan S di belakang HTTP-nya. Nah, S di belakang HTTP itu adalah singkatan dari Secure Shell, ya. Nah, jadi HTTPS-nya sudah diamankan, ya, di antara dua sistem, antara
si nasabah yang akan melakukan transaksi menggunakan internet banking ya dengan server yang disediakan oleh bank. Selanjutnya, SSH memungkinkan seorang user untuk login ke server secara remote. Nah, jadi kita bisa melakukan login secara remote. Nah, misalnya kita menggunakan mau akses ya ke server sebuah perbankan. Nah, tentunya kita tidak perlu datang ke banknya, ya. Kita bisa melakukan akses menggunakan login internet banking. Berbeda dengan Telnet dan FTP yang menggunakan plain text. SSH mengenkripsi data selama proses komunikasi. Nah, jadi di sini artinya ya, kalau kita melihat tadi remote access ya, menggunakan Telnet dan FTP, nah, mereka unsecure ya, mereka menggunakan plain text. Nah, plain text ini adalah teks teks awal ya, teks asal yang bisa dibaca. Nah, jadi pada saat data itu dikirimkan melalui sebuah jaringan, ya, nah data tersebut bisa disadap oleh kejahatan man in the middle attack, ya. Mereka bisa menyadapnya dan membaca data yang lewat pada jaringan, karena datanya masih dalam bentuk plain text, ya, data yang belum disandikan atau belum dikodekan. Nah, sedangkan yang menggunakan SSH, nah, datanya telah dienkripsi. Jadi data telah dienkripsi, telah dikodekan. Pada saat data tersebut dikirimkan melalui jaringan internet, ya, nah, data tersebut walaupun disadap di tengah jalan oleh kejahatan man in the middle attack, maka data tersebut tidak bisa dibaca, ya. Nah, data itu harus dekripsi oleh si man in the middle attack tadi, ya. Namun hal itu tidak mudah ya untuk mengkonversinya, mendekodekannya menjadi data yang dalam bentuk plain text. Sangat susah sekali untuk menerjemahkannya. Nah, sehingga menyulitkan para penyusup ya atau intruder yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi, ya. Nah, selanjutnya fungsi utama dari SSH ini adalah untuk mengakses mesin secara remote, ya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengakses mesin ya secara remote dengan cara aman. Bentuk akses remote yang bisa diperoleh adalah akses pada modus teks maupun modus grafik ya atau modus X apabila konfigurasinya mengizinkan, ya. Nah, jadi untuk menggunakan protokol SSH ini biasanya digunakan pada modus teks ya atau command line text. Nah, terkadang juga bisa digunakan pada modus GUI ya, graphic user interface, jika sistem operasi tersebut menyediakannya, ya. Atau di dalam Linux biasanya disebut dengan istilah X Windows, ya. SSH dirancang untuk menggantikan service-service di sistem Unix ataupun Linux yang menggunakan sistem plain text seperti Telnet, FTP, Rlogin, RSA, RCP, dan lain-lain. Nah, jadi dia menggantikan fungsi pengiriman data dalam bentuk plain text, ya. Nah, untuk menggantikan fungsi FTP dapat digunakan SFTP. Nah, SFTP ini adalah singkatan dari Secure FTP. Sedangkan untuk menggantikan RCP atau Remote
remote copy dapat digunakan SCP ya atau secure copy. Nah, jadi semuanya diberikan security ya, baik terhadap SCP ataupun terhadap RCP, remote copy. Sehingga untuk FTP menjadi protokol SFTP dan juga untuk RCP menjadi SCP ya, secure copy. Dengan SSH, semua percakapan antara server dan klien dienkripsi ya. Nah, sama seperti kita menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Nah, walaupun aplikasinya kita berkirim plain text ya. Plain text ini artinya adalah teks yang bisa dibaca ya, yang belum dikode-kodekan ya, belum disandikan. Nah, setelah kita kirim kepada rekan kita, jawab kita dengan menggunakan nomor WA yang lain. Nah, di WA mereka akan tampil juga plain text ya. Namun pada saat data itu dikirimkan ya melewati jaringan, apakah jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut langsung dienkripsi ya. Jadi kalau kita perhatikan di WA itu lalu dikatakan bahwasanya percakapan kita itu dienkripsi ya, dienkripsi oleh aplikasi yang ditawarkan oleh WhatsApp tadi. Nah, dengan SSH semua percakapan antara server dan klien itu dienkripsi. Artinya, apabila percakapan tersebut disadap, maka penyadap tidak mungkin memahami isinya, ya, karena tadi datanya sudah dienkripsi, ya, apalagi dienkripsi menggunakan 128 bit. Nah, jadi jika itu coba dibuka, ya, coba dienkripsi oleh si penyadap, mungkin dia akan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan plain text-nya atau bahkan tidak dapat menerjemahkannya sama sekali. Nah, bayangkan seandainya jika Anda sedang melakukan maintenance server dari jarak jauh, tentunya dengan account yang punya hak khusus, tanpa setahu Anda, account dan password tersebut disadap orang lain. Kemudian server Anda dirusak setelahnya. Nah, jadi SSH ini juga membantu para administrator jaringan ya untuk melakukan kontrol dan akses kepada komputer-komputer atau server-server yang di bawah tanggung jawabnya, namun perangkat-perangkat server dan komputer tersebut tidak berada di dekatnya ya. Jadi dia mengaksesnya dari jarak jauh. Nah, misalnya server Puskom ya, itu bisa diakses secara remote, secara jarak jauh oleh admin jaringan. Di admin jaringan tidak perlu selalu standby di Puskom selama 4 jam ya. Dia bisa mengakses dari manapun ya. Nah, selanjutnya implementasi dari SSH ini ya banyak digunakan adalah Open SSH. Aplikasi ini telah dimasukkan ke dalam berbagai macam distribusi Linux ya. Nah, Open SSH itu banyak di dalam distribusi Linux. Red Hat ya. Red Hat Linux versi 9 sudah menyediakan program tersebut dalam format RPM. Nah, jadi kita bisa menginstall ya aplikasi ini ya OpenSSH ini karena dia tersimpan dalam format RPM. Nah, format RPM ini kalau di dalam sistem Windows ya, nah sama halnya dengan file-file yang berada dalam format zip ya, RAR dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah fitur-fitur dari SSH. Protokol SSH menyediakan layanan sebagai berikut. Ya. Nah, yang pertama adalah pada saat awal terjadinya koneksi, klien melakukan pengecekan apakah host yang dihubungi sudah terdaftar pada klien atau tidak. Selanjutnya, klien mengirimkan proses autentikasi ke server menggunakan teknik enkripsi 128 bit. Semua data yang dikirimkan dan diterima menggunakan teknik enkripsi 128 bit, sehingga sangat sulit dibaca untuk mengetahui kode enkripsinya. Klien dapat memforward aplikasi X Windows atau X11 ke server. Jadi dia juga bisa dapat memforward aplikasi X Windows ya atau X11 ke server. Nah, ini adalah Windows ya, fasilitas Windows yang ada di dalam sistem operasi Linux. Nah, ini contoh cara mengakses SSH ya. Nah, ini SSH ya, Agus ya, ini nomor IP-nya. Terus dilakukan autentikasi ya. Nah, terus di sini akan muncul RSA key fingerprint ya. Nah, di sini ditanyakan apakah kamu ingin melanjutkan untuk terhubung ke Agus ya pada IP address 10.252.102.149. Di sini jawabannya yes ya. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, warning, permanently edit ya nomor IP Agus ini ya ke dalam list host-host yang telah diketahui. Nah, selanjutnya kita dimintakan untuk memasukkan password. Nah, overview dari STP ya. Nah, STP itu adalah sebuah interaktif file transfer program ya, persis seperti FTP. Semua operasi melalui enkripsi. Nah, bedanya dengan FTP biasa adalah pada FTP biasa transfer datanya itu dalam bentuk plain text. Nah, sementara untuk SFTP transfer datanya dalam bentuk enkripsi. Menggunakan beberapa fitur dari SSH seperti public key authentication dan kompresi. Nah, koneksi dan melakukan login ya ke spesifik host diteruskan interaktif command mode ya. Nah, jadi untuk koneksinya bisa dilakukan dengan cara memasukkan login ya terhadap host-host yang akan dihubungi. Nah, ini cara menggunakan ya akses SFTP. Nah, di sini perintah SFTP-nya ya. Terus terlihat di sini dia connecting kepada IP address yang dituju. Nah, setelah terkoneksi dia akan meminta memasukkan password. Setelah passwordnya berhasil ya, tidak mengalami kesalahan, maka nantinya akan muncul seperti ini ya setelah kita melakukan memasukkan password. Nah, SFTP ya. Nah, kita sudah berada di dalam SFTP. Nah, baru kita dapat melakukan proses transfer data.
Nah, kesimpulan dari pokok pembahasan hari ini ya tentang SFTP dan SSH ya. Yang pertama adalah kita telah membahas mengenai remote access ya, remote access jarak jauh. Terus ada protokol SSH. Selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan SSH tersebut. Terus fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh protokol SSH. Terus juga tadi kita membahas tentang Secure FTP ya atau SFTP dan juga bagaimana mengimplementasikan SFTP. Oke, baik adik-adik, itu adalah terakhir dari slide kita yang membahas tentang SSH dan SFTP. Apakah adik-adik pernah menggunakan protokol ini untuk melakukan remote access baik terhadap sebuah komputer ataupun terhadap sebuah server? Ada yang pernah melakukannya? Nah, misalnya adik-adik ya membuat sebuah sistem kontrol ya menggunakan komputer misalnya. Nah, sistem itu berada di lab ya, di dalam sebuah lab. Nah, sementara kita berkeinginan untuk dapat mengaksesnya juga dari rumah ya. Jadi dengan menggunakan beberapa protokol tersebut, kita dapat melakukan akses kepada sebuah host ya atau sebuah spesifik server. Nah, seolah-olah server tersebut berada di depan kita ya, berada di hadapan kita dan kita bisa melakukan apapun. Nah, itulah salah satu fungsi utama dari SSH dan SFTP. Nah, adik-adik, kalau tidak salah normalnya perkuliahan hari ini adalah yang ke-8 ya? Iya, Pak. Ya, sudah dimulai meet-nya untuk UTS-nya untuk mata kuliah yang lain? Sudah ada yang mulai? Belum ada, Pak. Oh, belum ya? Nah, mungkin ya, nanti pada pertemuan ke-9 itu akan dilaksanakan UTS ya. Nah, untuk mata kuliah sistem administrasi jaringan ini, tidak salah ini adalah baru pertemuan yang keempat ya adik-adik ya. Yang keempat, nah nanti kita usahakan dalam minggu ini 4 kali lagi ya, 4 kali lagi. Mungkin agar tidak mengganggu waktu perkuliahan, kita kuliahnya mungkin malam saja ya, yang agak lebih luang waktunya. Nah, terus nanti kita sesuai jadwal pada hari Jumat ya, hari Jumat 1 kali. Nah, kita usahakan habis Jumat kita lakukan kuliah pada siang hari. Itu adalah kuliah yang kelima ya. Nah, terus untuk 3 kali perkuliahan lagi kita usahakan malam ya. Baik, adik-adik, silakan kameranya ditampilkan ya. Kita akan screenshot. Ya, saya hitung ya karena kita cukup 1 layar saja ya, kita hitung 1 kali saja ya. 1, 2, 3. Oke,
Baik, adik-adik, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, jangan lupa adik-adik untuk mengisi absen online ya, seperti biasa. Kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini close ya. Aku mau nanya. Nggak ngerti. Di mana, Leh? Ya, Bu. Mana? Kapan kesini kau, Leh? Nef. Sabtu, Le. Bakalan tuh orang siapa ya? Ngapain kau kesini Sabtu, Leh? Suruh si Siska. Oh. Mau Nggak bisa, gereja katanya. nggak bisa pula bawa jagal ya? Mau merayakan siapa katanya si Gaby. Karena kereta Kenapa? baru. Oh. Boleh-boleh. Mau makan-makan katanya kita. Syukurlah kalau kayak gitunya. Aku pun bersedianya makan-makan. Makannya itu. Dapat tulis judul Leh. Belum. Sama lah kita berarti ya, gak ada dikerjai. Nanya-nanya aja nomor satu. Kayak mana itu? Tunggulah. Aku nggak tahu. Nggak tahu mau di mana dibikin. Mampus lah kita. Orang si Linda pun kutanya kan nggak ada yang tahu. Kan masih 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Kan baru 1 bulan kita. Kan 6 bulan batasnya kan? Iya, sampai apalah UTS nanti. Sampai bulan berapanya kita Tahe? Bulan-bulan Semester 4 ini. lah. Bulan 4. Tapi udah mau Iya, bulan 5. mid. Dipercepat nih sama dosennya. Sampai bulan 5. Masih lama berarti kan? Masih. Tapi udah mau Makanya mid. kan bilang, Udah mau mid semester. makanya dibilang Bu Lina. Bilang Bu Lina kemarin. Fixkan mana judulmu baru buat. Keren. Iya, itulah. Aku pun nggak tahu. Apa yang mau di mana lagi penelitian mati lah. Kayak mana itu ya? Nggak boleh pula fiber optik. Itulah nggak bisa. Tentang apa wifi lah di sekolah-sekolah. Ya lah mungkin SD dekat sini lah aku bikin anjir. Itu pun nggak tahu masih apa mau dibuat. Masih bingung. Aku begitu loh, tapi nggak ngerti mau ngapain awak di SMA itu. Ada di situ. Ada ya. Bagus lah, setidaknya ada tempat lah dulu. Tempat ada, tapi belum izin awak.
Iya sih. Mau ku coba di PTPN 5 kan, di kantor besarnya kan. Boleh. Mau apa yang awak teliti di situ? Kenapa? Nggak ngerti apa yang mau apa ya di sana. Masalahnya gitu kalau di tempat besar takutnya ngerusak anjir. Tahun perkencang kalamu. Kok tambah lelet? Ya, Gaya-gaya aja tuh biar nggak diam-diam. nggak mungkin pura-pura pegang. Oh ininya. Rupanya tetap aja. Tetapnya kayak hari itu katanya nanti. Sama aja. Nggak tahu lah. Senior kita pun siapa yang jaringan? Nggak ada. Nggak ada. Bang Joni aja ku tanya mana jaringan nih. Orang si Dipu juga jaringan loh. Nah, orang-orang itulah cocok kan. Kan kemarin kami ngumpul sekali Nah. itu IMKTI. Apa yang sama mahasiswa baru. Kan di chat orang itu apa? Di mana kok katanya? Orang itu apa ya? Lebih ke alat sih. Kalau kita kan lebih ke perancangan. Orang tuh alat. Orang tuh karena di apa? Elektro. Ngikut orang itulah kita enggak. Nggak tahu. Aku masih pusing juga anjir lah. Apa yang masih pening mau kayak mana loh? Kata Masih gini Le. Katanya nggak usah pikirin apa. Masukku gini ya. Pikir aja dulu. Katanya kan gini. Kalau kau kira kau bisa, tulis aja sampai bab 3-nya dulu. Itu katanya. kata siapa? Bu Lina, jadi nggak harus siap dulu kita. Penting gini lah contohnya ya. Kita bikin kayak pembangunan jaringan di SMP lah. Kan kita sampai perancangan aja, nggak benar-benar masang kan. Nah, sampai perancangan aja. Itu kan juga sebenarnya perancangan ini belum kita buat sekarang. Yang kita buat sekarang itu latar belakang. Tujuan itu yang mau kita buat sekarang ini. Bukan merancang langsung. Merancang itu nanti mungkin bisa sekarang, tapi itu untuk semester selanjutnya gitu loh. Skripsi lah kan semester 8-nya. Iya. Kita pusingin itu sekarang tempat sama apa yang mau kita lakukan, bukan melakukannya. Itu dia. Iyalah, ini yang bingungnya. Apa yang mau lakukan di situ nanti itunya. Nah itulah, pikir-pikirin lah itu. Aku rencana tengok-tengok jurnal lah dulu, jurnal anak jaringan. Meskipun rata-rata entah apa-apa. Iya itulah, rata-rata orang itu kalau aku lihat-lihat dan di online kan, jurnal orang itu kan. Kayak membuat aplikasi berbasis ini untuk sekolah gitu. Atau enggak kalau ngerti kok radio kan, coba tanya si Fajar. Radio? Cuman kita nggak ada sih belajar radio kemarin di fiber optik. Ada bangku jurusan radio. Ngambil dia apa dia RI kemarin magangnya. Nah kalau ada orang yang kau kenal gitu aja. Susah anjir skripsi anak ini. Kawanku aja ada TI di sekolah lain cari sejoki skripsi dia biar tahu kok. Sayang kali joki berapa juta anjay. Nggak tahu berapa juta lah skripsi ya. 8. Berapa? 8. Masa iya mahal kali. Iya 8 anak TI. Kalau yang lain-lain jurusan lain 5. Pokoknya bagian teknik ya 5 lah semua. Bentar ya aku tengok. Udah aku tanya Itu tanya. Dia anak Android. Ada kawan si Mercy, tukang joki kan skripsi, dia yang apa katanya. Dia yang buat semuanya. Tanya sama si Mercy. Masa iya? Iya pas main game aku kan. Jurusan apa le katanya? TI. Oh banyak kawanku orang sana katanya. Ngapain skripsi sama aku kata dia. Weh ngeri juga kawan si Mercy nih. Makanya itu. Dia lah joki-joki kan skripsi. Nanti lah, soalnya ku tanya dulu lah, kawanku ini nanya. Iya juga, tapi nggak mungkin sama kawan tawarin yang mahal.
Kalau cocok mungkin dia. Tapi salahnya dia jauh anjir. Di Batam. Ini pun. Bukan maksudku kawan si Mercy ini kan di Batam kan? Iya. Kawan ini di Pekanbaru kayak kita. Nengok-nengok lah dulu. Pokoknya bagian-bagian sekolah lah. Ngeri juga itu joki Mau di skripsi kantor, berarti mau di pinter. kantor mau ngapa ya. Ya kayak gitulah. Nggak tahu lah aku. Aku cari-cari dulu lah malam ini. Kalau di kantornya ada kayak mau masukkan pakai sidik jari masih enak ada itu. Tengok. Kapan datang Honda CGD itu? Berarti udah lama. Nggak ada bilang-bilang pun orang itu. Nggak ada berkabar. Baru di PC aku sama orang Cilani. Baru di PC kau? Iya, semalam. Oh, pas ada kelas bapak sebelum kelas bapak ini ya? Sebelum. Iya. Pas. Berarti udah lama Hondanya datang. Pas malam Senin aku di PC orang itu. Kapan kau datang katanya? Sabtu aku bilang. Dia udah datang bapak biar kita rayakan PJB katanya. Kereta baru dia. Ya bagus lah tuh biar nggak susah orang tuh kampus. Aku nggak ngerti kayak mana caranya ke kampus nggak ada motor. Udah gitu gerbang ditutup pula lagi yang apa itu? Itulah. Yang pintunya yang kecil itu dari teknik. Iya udah di semen. Auto mantap lah. Tapi pasti udah metik lah dibeli orangnya itu kan. Iya, bit katanya. Udah kudu ya apa. Di Janter pun kereta baru katanya. Scoopy. Ngeri juga seleranya. Mau jadi fucek apanya namanya nggak tahu lah aku. Jadi Sabtu kau datang. Sabtu tuh kau udah datang atau berangkat? Datang ke sana, mau di sana aku belajar. Sini nggak bisa. Di sana sambil kerja lah. Sekarang mati-mati jaringan. Tunggu sejam lagi baru hidup. Ya susah juga lah cari-cari jurnal YouTube. Ya udahlah, oke lah Le. Oke, boleh. Kabarin aja kalau nyampe kau Sabtu ya. Oke, Le. Si Janter di Pekanbarunya. Iya. Oke Le.